Kembali lagi bersama Kak Miranda dan Kak Fania di Jamkis. Nah, kita mau doa dulu kali lah ya Kak. Ya boleh, kita doa dulu Ya, yuk. yuk adik-adik semua kita tutup mata, lipat tangan ya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sebentar kami akan memulai memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau disenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Wah, kalian ingat nggak? Kak Fania nonton nggak yang minggu kemarin nih? Oh ya nonton dong, masa nggak nonton? Temanya tentang apa sih Kak? Kalau nggak salah nih, aduh aku agak lupa. Aduh. Tapi seingat aku tentang Daud deh kalau nggak salah. Iya Daud ya. Bener tuh, Daud kan? Iya Bener, Daud. Daud. Nah kemarin itu kalau nggak salah Kak Yosi ya, yang Kak Yosi. dia itu tuh bilang kalau misalnya Daud itu adalah tokoh yang rajin ya, rajin berdoa, banget. bekerja. Wah pokoknya rajin deh. Nah tapi ternyata tuh ya Kak, setelah aku lihat-lihat, Daud itu tuh nggak hanya rajin loh, tapi dia itu tuh memiliki banyak karakter baik lainnya. Wah, Tuh. pasti seru banget nih Iya. firman Tuhan yang minggu ini Kak. Iya, makanya itu nih kita mau ceritain ke adik-adik juga Daud itu tuh kayak gimana sih? Betul. Kita nyanyi aja langsung nih, dan pujian kita nih tentang Daud loh. Oh iya? Betul. Lagu apa itu? Lagunya Bila Roh Allah Ada. Wah, Boleh tuh. kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Musik. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Yeay, kita harus menari seperti Daud menari. Oh jadi Daud suka nari-nari ya? Bener, dia suka musik. pasti tuh. Tuh. Sekarang nggak usah lama-lama lah, kita langsung dengerin aja nih Oh iya, firman betul. Tuhan yang dibawakan oleh Kak Rahel. Kak Rahel mana nih Kak Rahel? Aduh, gimana ya Kak Rahel? Gimana sih? Langsung aja kali ya. Tuh, Kak Rahel. Hai. Halo adik-adik, nah ketemu lagi dengan aku Kak Rahel dengan firman kita hari ini. Setelah kita mendengarkan firman minggu lalu yang dibawain Kak Yosi, kira-kira adik-adik masih inget gak sih tentang apa firman yang Kak Yosi bawain kemarin? Mungkin adik-adik ada yang agak lupa-lupa dikit ya kan? Nah kakak mau ingetin lagi kalau minggu kemarin Kak Yosi udah bawain firman tentang Daud yang rajin. Nah ternyata kisah Daud itu bukan sampai di situ aja, bukan sampai di Daud yang rajin aja. Ternyata Daud juga masih banyak kisah-kisah yang bisa kita jelasin lagi, kita kasih tahu lagi ke adik-adik. Kira-kira materi kita hari ini tentang apa ya adik-adik? Sesuai dengan pujian tadi, kita sadar bahwa kita itu memiliki kasih. Nah, seperti Daud dan Yonatan, adik-adik mungkin pernah baca firman-Nya di 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Adik-adik tahu bahwa
Daud dan Yonatan memiliki persahabatan yang sangat intim, yaitu persahabatan mereka sangat dipenuhi dengan kasih, di mana Yonatan saling melindungi Daud ketika Daud ingin dibunuh oleh Saul, ayahnya Yonatan. Mungkin terlihat bahwa Yonatan berkhianat kepada orang tuanya, yaitu Saul sendiri. Kenapa sih kita bisa tahu Yonatan itu mengkhianati ayahnya sendiri? Kita bisa tahu ketika Saul ingin membunuh Daud hanya karena dia iri kepada Daud. Hanya karena irinya itu, dia ingin membunuh Daud dan membuat Daud dibenci oleh orang lain. Dan itu tidak memiliki kasih kan adik-adik? Nah, kita nggak boleh jadi Saul yang tidak memiliki kasih, di mana kita mencelakai orang lain hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, terlihat hebat dan terlihat tangguh. Padahal Daud dan Saul memiliki kehebatannya masing-masing. Walaupun Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa, tetapi Saul juga bisa mengalahkan orang-orang waktu di perang itu beribu-ribu. Jadi adik-adik itu harus seperti Daud yang tetap rendah hati, tetap memiliki kasih. Walaupun dia mau dibunuh oleh Saul, dia tetap sabar menghadapi kenyataan itu bahwa dia harus menerimanya. Tetapi ketika Daud ingin dibunuh oleh Saul, Yonatan datang menghampiri Daud dan berkata bahwa aku akan melindungi engkau dari ayahnya. Jadi Yonatan memiliki rencana di mana Daud ketika ingin dibunuh oleh Saul, Daud akan melemparkan panahnya, menembakkan panahnya ke atas sebagai tanda bahwa ayahnya ingin membunuh Daud. Dan akhirnya Daud tidak jadi dibunuh oleh Saul karena kasihnya Yonatan kepada Daud. Ia sangat mengasihi sahabatnya, ia melindungi sahabatnya dari niat jahat orang tuanya, niat jahat ayahnya yang ingin melukai Daud. Jadi adik-adik, dari kisah ini kita dapat memetik hikmat, kita dapat mempelajari bahwa seorang yang memiliki kasih, seorang yang rendah hati, seorang yang rajin dan tangguh, itu adalah orang-orang yang selalu dilindungi dan dipercaya oleh Tuhan. Bagaimanapun ceritanya, bagaimanapun kisahnya, kalau kita taat, kita turut, kita saling mengasihi, ancaman-ancaman dari luar Tuhan dapat hindari. Tuhan dapat menggagalkan rencana-rencana jahat yang akan menimpa kalian selama kalian memiliki kasih dalam hati kalian. Ingat ya adik-adik, mengasihi itu sangat penting dalam hidup kita. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Karena kakak tahu bahwa ketika kita saling mengasihi, ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita mencintai orang lain dengan tulus, kita akan mendapat sebuah kepuasan dalam hati bahwa ternyata mengasihi itu tidaklah susah, tidaklah sulit, karena itu sudah dilakukan dengan biasa, di mana kita berirama dengan apa yang kita ingin lakukan. Akan ada pelajaran-pelajaran yang akan kita dapatkan ketika kita mengasihi sesama kita, ketika kita saling menghormati, menghargai sesama kita akan mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran yang sangat memotivasi kita untuk terus mengasihi orang lain, terus untuk berbuat baik. Jadi adik-adik, kisah kita ditutup sampai sini. Kakak berharap adik-adik bisa belajar tentang Daud dan Yonatan yang saling mengasihi ini, di mana adik-adik gak perlu lagi takut apapun yang akan terjadi karena Tuhan memiliki caranya sendiri. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini Tuhan kami telah mempelajari firman-Mu tentang Daud dan Yonatan yang saling mengasihi. Tuhan, kiranya kami pun memiliki sahabat Tuhan, di mana kami pun akan mengasihi sahabat kami dengan sepenuh hati kami Tuhan, di mana kami akan saling menjaga dan kami saling melindungi ya Tuhan satu sama lain. Tuhan, kiranya firman Tuhan ini bisa kami jalankan terus, bisa kami tanamkan dalam hati kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.
Nah, adik-adik, tadi tuh kita udah dengerin kisah tentang si Daud sama Yonatan ya. Tuh, Wah, tentang kasih berarti. persahabatan yang Persahabatan sangat yang- luar biasa sih. Keren menurutku, banget Kak. sih mereka. Mereka keren, keren. sih. Dan minggu lalu itu kita udah ngomongin soal Daud yang rajin dari Kak Yosi. Tuh. Nah, sekarang kita akan menutup episode ini dengan satu lagu. Yuk kita nyanyiin Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai
Oke adik-adik, jadi firman kita sudah kita akhiri sampai sini. Dimana adik-adik pasti ingat kan firman hari ini apa? Yaitu tentang Daud dan Yonatan yang saling mengasihi dengan niat mereka dalam hati mereka, dengan segala sesuatu yang mereka lakukan bersama. Tapi adik-adik juga jangan lupa dengan firman yang kemarin udah dibawain Kak Yosi ya, dimana Daud itu adalah seorang yang rajin. Nah adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman. Jangan lupa untuk tanamkan dalam diri kalian bahwa kalian harus menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang saling mengasihi satu sama lain. Adik-adik jangan lupa, adik-adik harus terus bertumbuh dalam Tuhan. Adik-adik harus terus belajar dan mau untuk berusaha menjadi anak-anak yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Adik-adik harus terus berjalan dengan Tuhan, dan adik-adik jangan lupa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik walaupun adik-adik melukai perasaan Tuhan. Oke adik-adik, firman kita sampai sini. Kakak berharap semuanya nggak ada yang kalian lupain dan kalian selalu ingat terus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji nama-Mu. Tuhan, kiranya firman kami, Tuhan kiranya pujian kami hari ini bisa menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, di mana kami saling mengasihi, kami rajin dalam segala sesuatu dan kami patuh pada-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, haleluya, amin.